Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku bakal ngebahas salah satu brand lokal baru. Ini namanya adalah Garvey Perfume, dan kalau aku lihat di sini tuh sebenarnya dia itu diproduksinya oleh PT Eloy Coco gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama ketiga varian wangi dari parfum-parfumnya Garvey ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi kayaknya lebih dari seminggu yang lalu aku tuh udah dikirimin produk-produk dari Garvey ini, dan waktu itu aku juga belum tahu Garvey ini produk apa sih, brand apa gitu. Sampai setelah akhirnya aku membaca di sini bahwa dia tuh ternyata diproduksinya oleh PT Eloy Coco. Sedangkan aku sendiri bukan pertama kalinya sih sebenarnya nyobain perfume-perfume ataupun body mist dari Eloy Coco. Aku jadi kepo karena ini kayaknya adalah varian-varian yang diperuntukannya lebih ke arah maskulin gak sih kalau dilihat dari packagingnya. Oke, langsung aja ya kita bahas satu persatu. Ini ada 3 varian dan warnanya masing-masing tuh beda-beda. Di sini ada yang warna biru, hijau, dan juga warnanya coklat kemerahan atau marun kayak gini. Dan botolnya tuh kayak gini gitu ya. Jadi dia ada lambang G-nya kayak G-nya Google nggak sih? Itu terbuat dari kaca basically gitu ya. Yang sebenarnya simpel aja kalau botolnya sih. Ini warnanya Dove, agak-agak frosty gitu, dan masih tergolong transparan, masih bisa kelihatan jus di dalamnya. Tapi kita nggak tahu warna jusnya apa di dalamnya. Terus tutupnya juga lumayan erat kayak gitu. Walaupun di sini tipis aja sih tutupnya gitu ya. Ini juga spraynya warna hitam. Dari awal tuh aku langsung ngerasa kalau ini tuh perfumnya lebih diperuntukkan untuk cowok karena lihat dari kemasannya. Nah, ini di boxnya itu tertulis apa aja sih? Di sini udah tulisannya Sweet Sunday sesuai dengan nama perfumnya. Terus di sini sih nggak ditulisin notesnya segala macam. Dia cuma ada kayak ingredientsnya apa. Terus diproduksinya sama PT Eloy Coco Industries yang tadi aku udah bilang, dan juga didistribusikannya oleh PT Sundara Pranajaya, dan udah ada nomor BPOM-nya, terus ada batch number-nya juga sama expired date-nya juga di sini. Oke, jadi tadi tuh untuk kemasan sama botolnya tuh kurang lebih kayak gitu, cuman beda-beda di warna aja ya. Cuman apa yang tertulis di dalamnya tuh kurang lebih sama gitu ya. Terus kalau aku lihat di Garvey official store-nya, sebenarnya mereka tuh selain jual yang full botol 50 ml-nya, mereka tuh juga jual yang edisi sample pack-nya atau travel pack, atau kayak trial pack-nya gitu ya, yang masing-masing isinya 5 ml kayak di Candy. Terus kalau misalnya dilihat dari harganya sendiri, ini kebetulan ya pas aku lagi bikin video ini, aku nggak tahu ya kalau besok pas aku udah tayang ya. Tapi pas aku bikin video ini tuh di Shopee-nya mereka lagi sale gila-gilaan sampai di bawah 100.000 untuk masing-masing full botol yang 50 ml gitu ya. Semoga aja nih masih berlangsung sampai besok pas aku tayang videonya ya. Untuk harga aslinya itu 249.000 untuk yang 50 ml full botolnya. Oke, langsung aja kita mulai dari parfum yang pertama. Ini namanya yang warna biru adalah Sweet Sunday Eau de Parfum, dan ini berisi 50 ml. Ya, di sini aku akan pakai kertas. Ini bukan blotting paper ya, ini kertas biasa karena aku adanya ini. Jadi mari kita langsung semprotkan di sini, dan plus aku semprotin di tangan juga. Kalian bisa lihat semprotannya itu enak banget, misty, dan jusnya sama sekali tidak oily. Ini cuma basah aja karena dari kemarin aku udah nyobain kan. Ini emang gak oily perfumenya. Oh, ini aromanya bener-bener kayak seger, refreshing gitu ya. Ada sweetnya, aroma-aroma tipe yang maskulin dan lumayan berkesan spicy. Yang kerasa di awalnya itu ada aroma citrusi yang lumayan kayak tajam dan sangat refreshing gitu ya. Terus baru abis itu dia tercium aroma yang lebih arahnya tuh lebih ke arah wangi rempahan. Tapi juga dia ada wangi yang lebih aromatik kayak lavender sama rempahannya berpadu. Dan pokoknya kalau di hidung aku ini tercium awalnya tuh refreshing, dan lalu dia dipadu-padankan sama aroma yang sweetnya lebih ke arah sweet spicy, dan ini aromanya cukup maskulin. Kebayangnya ini tipikal parfum maskulin yang bisa dipakai siang-siang karena dia cukup seger gitu ya. Ada manis-manisnya, jadi ini lumayan menggambarkan kalau buat aku sih tipe-tipe yang kayak gampang disukain kebanyakan cowok gitu. Dia karena ada aromatiknya walaupun fresh gitu, dia tetap kayak sensasi menenangkannya tuh ada kan menurut aku. Kalau dilihat di Garvey official store-nya, dia tuh di top notes ada lemon sama bergamot, makanya lumayan citrusi dan refreshing di awal-awal. Terus di middle notes dia ada lavandin sama cardamom. Sedangkan di bottom notes-nya dia pakai musk, cedarwood, patchouli, dan juga vanilla. Jujur aja kalau vanillanya di hidung aku nggak begitu berasa, tapi untuk aroma woody-nya makin ke belakang tuh makin berasa aroma woody kalau di hidung aku. Dan makin ke belakang tuh aromanya tuh makin lembut. Jadi kayak refreshing yang di awal tuh makin ke belakang tuh berubah justru malah ke yang aroma lebih lembut, kayak tipikal malahan cowok-cowok yang lebih kalem gitu menurut aku.
Ini bisa dipakai outdoor, bisa dipakai di indoor juga, jadi lebih versatile tipikal ya. Spicy-nya juga nggak yang terlalu strong kuat gitu, dia lebih lembut aromatik sih makin ke belakang. Enak banget aromanya, bener-bener menenangkan gitu loh makin ke belakang. Bilang dari namanya Sweet Sunday, dia tuh kayak ada sweetnya, tapi cocok banget dipakai untuk hari Minggu ya, santai-santai gitu ya. Tapi misalnya dipakai buat ngedate gitu, kayak cocok banget. Mau ngedate yang di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, kayak makan di restoran ataupun di mall ataupun kalian pakai ke bioskop, ini cocok banget. Tapi bukan berarti kalau dipakai ke kantor ataupun ke kampus juga nggak bisa, ini juga masih oke-oke banget. Oke, langsung yang kedua, ini adalah yang warna hijau. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu yang jadi paling favorit aku. Kita langsung lihat yang warna hijau ya, semprotannya sama seperti tadi. Warna hijau ini namanya adalah Naughty Friday. Kalau yang tadi Sunday, ini lebih ke yang Friday. Basically ada aroma yang sangat amat strong. Ini sih sebenarnya di hidung aku tuh kentara banget tuh aroma patchouli sama perpaduan sama saffron dan oud gitu. Tipikal aroma yang super strong, super loud gitu ya, berisik gitu dan sangat mabul-mabul aromanya di awal. Bukan untuk hidung semua orang sih, aku kasih tahu dari sekarang. Tapi ini tipikal orang yang kalau emang suka banget. Kayak aku juga, ini termasuk yang aku suka. Ngingetin aku sama salah satu perfume lokal juga yang namanya Saffron Noir gitu ya. Karena dia emang tipikal aroma yang berkesan kayak lebih ke arah Middle East. Yang biasanya identik juga dengan aroma-aroma oud dan saffron gitu ya. Ini dipadu-padankan sama aroma patchouli yang lumayan kenceng juga kalau di aku. Jadi dia berkesan green tapi juga dark, dan dia ada kayak aroma woody yang lumayan kenceng, patchouli yang lumayan masih kayak berasa strong banget, kayak tajam menusuk hidung banget gitu. Which is langsung aja aku bacain ya, notes-nya tuh di top notes dia pakai geranium, saffron dan juga rose. Di middle notes dia pakai patchouli, cypriol dan juga sandalwood. Sedangkan di bottom notes-nya dia pakai amber, leather dan juga agarwood. Tercium emang sangat-sangat maskulin, sangat-sangat tipikal perfume yang lumayan heavy, yang berkesan sangat kayak ngasih statement banget ini perfume, karena projectionnya SPL-nya tuh gila banget ini perfume. Selain dia nggak hilang-hilang wanginya, juga projectionnya juga nggak hilang-hilang. Jadi tipikal perfume yang kalau udah kita semprotin di baju sampai besok tuh bakal kecium terus aromanya kayak gitu. Tipikal perfume yang kalau emang once kita suka, kita akan happy banget karena kita bakal bisa nge-sniff terus-terusan aromanya. Tapi once kita nggak suka, itu kayak agak jadi disaster buat kita karena kita agak susah ngilanginnya karena dia nempel banget di baju ataupun kulit kita gitu. Dan ini tuh tipikal yang emang kalau dia bilang Naughty Friday, mungkin emang cocoknya dipakai untuk Jumat malam gitu, kayak Friday night yang kalian besoknya udah weekend, jadi kalian bisa pakai untuk acara-acara malam di hari Jumat gitu, pulang kantor gitu, yang kalian pengen sepanjang malam kalian tercium terus-terusan gitu aromanya. Nah, ini bisa banget kalian pakai. Tapi kalau di hidung aku dia bukan tercium sebagai aroma yang kayak seksi, menggoda atau sedaktif juga sih. Ini lebih tipikal cowok-cowok yang manly gitu loh, tegas, dewasa, dan mapan gitu. Ini aromanya lebih ke arah situ sih menurut aku. Cowok-cowok yang karakternya keras gitu. Nggak kayak tadi yang Sweet Sunday. Kalau Sweet Sunday ini malah lebih kayak cewek-cewek yang deket sama cowok yang aromanya kayak gini tuh lebih nyaman dan lebih seneng deket-deket. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke arah kita tuh kayak respect sama orangnya karena dia tuh tahu banget selera dia gitu, dan dia berani banget pakai perfume yang aromanya benar-benar nunjukin, memberikan statement untuk diri dia gitu. Nah, ini yang kayak gini nih, yang untuk Garvey yang Naughty Friday. Oke, yang terakhir ini adalah yang Nighty Monday. Ini seperti apa sih? Ini yang warnanya lebih ke arah merah. Oh, kalau ini aromanya lebih ke arah yang sweet. Jadi sweetnya melebihi si Sweet Sunday tadi. Dan ini tuh kayak ada sedikit semeriwing aroma kayak sparklingnya gitu di awal gitu ya. Ini enak aromanya. Ini jujur aja kalau aku sebagai cewek masih bisa banget pakai wangi ini untuk aku sendiri. Dan sweetnya ini tuh bukan sweet yang refreshing. Ini lebih tipikal sweet yang dia ada nuansa warmnya. Walaupun dia ada semeriwing dan juga kayak sparkling effectnya di depan. Tapi dia makin ke belakang tuh aromanya jadi cenderung ke sweet yang warm gitu menurut aku. Mengingatkan aku sama aroma tisu. Salah satu tisu apa ya? Kayaknya tisu zaman dulu yang tisunya tuh tisu kering tapi beraroma gitu loh. Kayak tisu-tisu Tesa atau apa zaman dulu itu. Ini lumayan mengingatkan pada itu gitu. Jadi ini aromanya lebih unisex tipikalnya. Jadi nggak yang maskulin banget gimana, enggak gitu ya. Wanginya masih yang cowok bisa, cewek bisa gitu. Aromanya masih kayak yang netral aja gitu.
Kalau dilihat dari notesnya sebenarnya di top notes dia pakai lemon dan juga bergamot. Di middle notes dia pakai white pepper, ada pink pepper, ginger dan juga cedarwood. Sedangkan di bottom notes dia pakai sandalwood, tonka bean, vanilla dan juga white musk. Kalau dilihat dari notesnya itu lumayan banyak, lumayan kompleks gitu. Tapi sebenarnya kalau di hidung aku aromanya nggak yang sekompleks itu banget. Dibilang unik-unik banget juga enggak, lumayan familiar karena tadi aku bilang dia mengingatkan aku sama aroma tisu kering zaman dulu gitu ya. Dan aromanya sangat nostalgic sih menurut aku. Tapi di satu sisi dia sweetnya enak banget dan bisa banget dipakai cewek kalau menurut aku. Kalau dari segi aroma jujur ini jadi favorit aku. Tapi kalau dari segi SPL tuh yang favorit aku adalah yang hijau gitu ya. Dan ini tuh tipikal yang lebih cocok dipakai malam gitu ya. Pagi siang bisa tapi kayak indoor aja gitu. Dipakai malam lebih cocok gitu. Dan ini kayak kalaupun mau dipakai ke kantor oke banget, tapi lebih ke yang kantor-kantor. Kalau misalnya kerjaan kalian memang lebih baik di dalam ruangan, dipakai meeting gitu oke banget. Cowok ataupun cewek pun oke. Menurut aku ini aroma yang lumayan unisex dan enggak yang terlalu berkesan maskulin banget, apalagi feminin enggak. Dari segi SPL gimana sih mereka semua? Mereka semua sebenarnya basically di kulitku tuh tahan lebih dari 6 jam gitu ya. Jusnya oke, nggak oily, tapi kalau dari segi projection memang projectionnya Naughty Friday yang hijau ini sangat menonjol dibandingin yang lain. Kalau yang lain tuh mungkin dari awal penyemprotan cuma sekitar 1 meteran sampai 1,5 meter kalau pakainya agak banyak dan bertahan tuh lebih dari 6 jam di kulit, mungkin bisa sampai 8 jam tapi udah sangat soft. Tapi untuk yang hijau Naughty Friday ini tuh bener-bener kayak 8 jam di kulit aku masih kecium dan di baju masih mabul-mabul, masih bener-bener project gitu. Jadi emang kayaknya aroma-aroma yang ada oud-nya, ada saffronnya, rose kayak gini-gini tuh emang aromanya lebih kayak tipikal yang tahan lama gitu ya. Dia tuh sebenarnya satu vibe sama saffron noirnya dari Lapsitan, dia satu vibe sama Seven-nya dari Hesti Purwadinata, tapi nggak sama-sama persis banget. Mungkin next time aku bikin video terpisah deh buat bandingin mereka. Tapi kalau aku ingat perfume ini, aku ingat perfume-perfume yang tadi aku sebutin itu. Dari segi aroma, mereka bertiga sebenarnya bukan tipikal yang unik gimana banget, tapi cukup punya karakter menurut aku, cukup punya daya tariknya mereka masing-masing. Disesuaikan aja sama selera, sama occasionnya, mau kemana atau di mana gitu. Jadi kurang lebih itu sih pendapat aku mengenai 3 perfume dari mengenai 3 perfume dari Garvey ini. Tuh kalian bisa lihat di sini udah sama sekali nggak ada jejak-jejak tertinggal. Jusnya. Dan yang pasti aku mau ngucapin terima kasih buat Garvey Perfume yang udah ngirimin aku ketiga produknya. Jadi aku bisa cobain, bisa bahas juga di YouTube channelku dan kasih informasi juga buat kalian yang mungkin udah sempet lihat-lihat perfume ini seliweran di Instagram kalian atau mungkin di e-commerce yang biasa kalian kunjungi, tapi kok belum ada yang review. Semoga ini bisa sedikit membantu kalian untuk kenalan sama perfume-perfume dari Garvey ini, oke? Nanti aku taruh seperti biasa link pembelian parfum-parfumnya di description box. Aku ingetin juga sekali lagi, lebih baik sih kalian cobain dulu deh di can-nya kalau misalnya ragu-ragu, karena mereka juga jual di can-nya dulu atau starter pack-nya dulu. Dan yang aku seneng lagi, ini mereka tadi aku udah bilang mereka udah terdaftar di BPOM, jadi harusnya aman dan selama pemakaian di kulitku pun aman-aman aja pemakaiannya. Sekian dulu videoku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!